Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sahabat-sahabat akuntansi pemerintah Indonesia. Salam sehat buat teman-teman semua. Nah, kita sekarang lanjutkan ya teman-teman ya. Setelah di video pertama tadi, kita membahas sekilas secara umum, kerangka umum dari sistem akuntansi pusat, entitas akuntansi apa saja yang ada di sana, kemudian laporan keuangan apa saja yang dibuat, beserta mitra-mitra kerjanya. Maka di video kedua ini kita akan lihat lebih detail nih bagaimana proses bisnis uak bun yang ada di siap dalam mengelola transaksi berkaitan dengan satuan kerja yang ada di wilayahnya atau satuan kerja yang menjadi mitra kerjanya. Ya, mari kita lihat teman-teman semua. Di sini kita tahu bahwa salah satu entitas akuntansi yang sangat penting dan sangat krusial sebagai ujung tombak untuk siap adalah uak bun daerah, yaitu dalam ini adalah seluruh KPPN kecuali KPPN khusus investasi. Ya. Nah, ini secara umum kalau ada transaksi pembayaran, maka KPPN memang akan menerbitkan SP2D atas SPM yang diterbitkan oleh Satker. Ya. Jadi Satker menerbitkan SPM, nanti uak bun daerah menerbitkan SP2D. Ini yang seperti kita pahami selama ini. Ya. Kemudian uak bun daerah ini akan istilahnya mengeksekusi permintaan itu untuk minta dana ke uak bun pusatnya, yaitu di Direktorat PKN-nya. Ini kira-kira ada duitnya nggak? Insya Allah ada terus duitnya ya. Nah, ini ya kira-kira alur datanya seperti ini. Kemudian itu yang berkaitan dengan SPM dan SP2D. Tapi ada juga transaksi yang tidak membutuhkan SPM atau SP2D yang kita sebut dengan transaksi pengesahan nih. Nah, transaksi pengesahan kan kita tahu kemarin sudah belajar banyak transaksi yang memerlukan pengesahan. Ayo ingat nggak? Ada hibah yang memerlukan pengesahan, hibah langsung ke KL, kemudian ada BLU yang memerlukan pengesahan, dan kalau ada transaksi SPM nihil, ya itu perlu ada pengesahan. Jadi ini transaksinya itu ya, ada transaksi pembayaran dan ada transaksi pengesahan, dan semuanya ini dikelola di dalam uak bun daerah. Ya. Nah, makanya dokumen-dokumennya teman-teman yang namanya BLU pasti dokumennya ini ya, SP2B BLU ini kan ya. Ya, kemudian kalau hibah dia SPHL ya. Kemudian kalau nihil kan SP2D nihil. Ya, SP2D nihil. Jadi ini dokumen-dokumen yang ini adalah dari KL, dari Satkernya, sementara inilah dokumen yang diterbitkan oleh KPPN ya. Jadi SPM nihil akan direspon dengan SP2D nihil. SP3B BLU akan direspon dengan SP2B BLU. SP2L atau SP4L jadi SPL dan SP3L ya. Jadi nanti tolong diingat lagi SP3B apa, SP2B apa ya, surat permintaan pengesahan pendapatan dan belanja BLU. Kalau ini surat pengesahannya gitu ya. Nanti dilihat lagi ya, singkatan-singkatan ini. Oke. Nah, mohon maaf. Nah, bagaimana transaksi yang ada di KPPN khusus penerimaan ya? Ini dia kan khusus memonitor penerimaan ya. Jadi seluruh penerimaan melalui bank persepsi itu akan masuk ke sini ya. Jadi ada cash in cash out-nya perbankan, bank persepsinya lapor ke uak bun khususnya ini. Nanti dari MPN G3 ini kan yang menerbitkan apa namanya NTPN ya. Nanti akan memberikan notification ke uak bun khusus ini di KPPN khusus penerimaan ya. Nah, bagaimana kalau KPPN khusus pinjaman dan hibah? Maka di sini memang kita tahu ya mekanisme pinjaman dan hibah kan macam-macam ya. Ada apa namanya hibah langsung masuk ke rekening bun atau rekening khusus, kemudian ada yang pembiayaan pendahuluan, ada yang LC segala macam, teman-teman nanti bisa lihat lagi materi kemarin ya. Maka ini misalkan ada permintaan ya dari apa namanya Satker, kemudian uak bun khusus menerbitkan SP3. Nah, ini di JPPR misalkan memberitahukan adanya NOD, itu Notice of Disbursement atau SP4HLN ya, kalau mendapatkan pemberitahuan mengenai hibah dari luar negeri ya. Maka ini saya kok lupa ya, maaf ya WA-nya apa ya. Ini WA bukan WhatsApp ya. Nah, nanti saya cari tahu nih, agak lupa saya WA apa ya. Jadi memberitahukan ke lender bahwa dana sudah terima, ya maka lender setelah sudah oke ya, maka lender akan memberikan pembayaran ke supplier. Ya, kalau sudah memberikan pembayaran, maka lender akan memberikan
NOD kepada DJPPR. Oh, penerbitan WA. WA itu semacam permintaan dari Satker untuk mengeksekusi dana pinjaman atau hibah gitu ya. Nah, kemudian akun khusus nanti akan memberikan permintaan WA ini ke lender ya, baru lender nanti kalau sudah membayar ke supplier, ke orang yang dituju, maka menerbitkan notice of disbursement. Ya, ini nanti notice of disbursement surat pemberitahuan DJPPR. Ini dokumen sumber yang dijadikan oleh DJPPR untuk mengakui adanya hibah di sana, ya. Nah, bagaimana proses bisnis yang ada di Wakbun pusatnya? Nah, Wakbun pusat ini memang benar-benar krusial karena dia memantau lalu lintas uang dari Wakbun daerah, kemudian dari settlement SBN, ya, kemudian juga rincian penerimaan migas. Jadi memang banyak ya. Nah, ini tadi yang saya sebut penerimaan migas yang di sini ya DJA. Kemudian ini settlement SBN, kalau jual SBN kan dananya juga masuk ke rekening pusat sini ya. Nah, ini kalau Wakbun daerah menerima pengelolaan transaksi mitra-mitra kerja di daerah. Nah, ini ya tugasnya Wakbun pusat ya. Kemudian dia juga akan membayar kepada supplier, termasuk membayar ke K3S migas kemarin ya. Nah, ini tentu karena Wakbun pusat kan nggak punya bank ya, dia harus bermitra sama bank. Nah, banknya inilah yang duitnya ada di sini ya. Ini biasanya bank-bank Persepsi dan Bank Indonesia ya, untuk dimonitor langsung oleh Wakbun pusat. Nah, secara umum proses bisnis transaksinya, teman-teman, kita bisa lihat di sini ada beberapa ya. Coba kita lihat dari operating unitnya adalah KPPN daerah, mendapat akses data belanja yang diproses walaupun dibayar di DPKN ya. Kemudian pengelola MPN dan PHLN untuk KPPN khusus ya. Kemudian untuk Kanwil dan DPKN sebagai konsolidator. Kemudian di PKN Budmusa sebagai pengelola RPK Bun dan Retur untuk ada pengembalian dana ya. Dan ini semuanya terintegrasi di dalam aplikasi SPAN ya. Jadi teman-teman memang perlu pahami bahwa SPAN ini menjadi aplikasi yang sangat penting karena semua uang masuk dan keluar itu akan termonitor di dashboardnya SPAN ini ya. Nah, nanti memang kita belum belajar secara khusus di SPAN, nanti teman-teman akan singgung melihat SPAN ini di materi SIAP ya, Sistem Informasi Akuntansi Pusat. Nah, demikian teman-teman semua, ini video kedua berkaitan dengan proses bisnis yang ada di Wakbun daerah maupun Wakbun pusat ya. Video yang ketiga nanti kita akan mulai masuk ke dalam bagaimana mengakuntansikan transaksi yang dihadapi oleh SIAP dalam melayani mitra kerja yang ada di daerahnya. Oke, salam sehat buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.